Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT kelompok yang bertema kriteria pemilihan materi pelajaran. Anggota kelompok terdiri dari Muhammad Adam, Amar Ali, Hilda Husnia, Habibah, Latifah Salsabila, dan Aisyah Humaira. Pendahuluan. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut Abidin, aspek bahan ajar meliputi aspek materi, aspek penyajian, dan aspek kebahasaan. Setiap aspek standar kompetensi yang tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. B. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran aspek kognitif. 1. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang peristiwa, sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. 2. Materi konsep berupa pengertian, definisi, hakikat, inti, isi. 3. Materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, teorema. 4. Materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah menelpon, cara-cara pembuatan telur asin, atau cara-cara pembuatan bel listrik. Materi pembelajaran afektif meliputi pemberian respon, penerimaan, apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Yang terakhir, yang keenam, materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, semi, rutin, dan rutin. C. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah materi yang akan diajarkan, jenis materi pembelajaran, jumlah atau ruang lingkup, dan strategi pembelajaran. Memilih sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku, internet, majalah, jurnal, koran, audiovisual, dan sebagainya. Diagram identifikasi jenis materi pembelajaran. Ya, seperti yang tertera dalam diagram di kanan ya, di kanannya itu ada diagram untuk identifikasi jenis materi pembelajaran. Oke, mungkin itu saja dari saya. Itu adalah materi dari kelompok saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.